ya. Nggih. Indri ngoten bae. Oh, Indri. Heeh. Oh, nggih. Kapan gitu dagelan? Nek jualannya ya sudah lama sih Mas. Tahun pinten Bu kira-kira? Nek suami kuwi ya tak kira-kira bae ya. Nggih. Kira-kira ya sekitar 98. Ya. Itu tahun 98? 98. Ini 2002 kan? Nggih. 24 24. Heeh. Oh, Mas. Nggih. Lah niku kok dodelane ngeten iki, Bu. Heeh. Kok mboten liyane? Boten. Ya sudah turun temurun sih Mas. Oh, saking ibuke ngoten. Saking nggih, Oh. saking ibu. Oh, nggih. Ya. Nah kan ini kan pas pandemi ngeten ta, Bu. Nggih. Jadi kan ini kan dibutuhke sangat. Heeh. Berarti regane munggah dhuwur iki, Bu. Nek harga boten sih Mas, ya stabil sih. Oh, stabil. Heeh, Saking stabil. sakderenge pandemi atau sak wise Oh, ngoten? biasa. Oh, tetap biasa. Stabil, nggih. Oh. Paling nek mundak malah pas mau lebaran ngoten niku mundak, nek enggak ya biasa. Oh, tinggi masa-masa ngoten, Bu. Oh. Nah, regane ngantok kene niki pripun, Bu? Napa saking wonten rego dhewe napa ditambahi sithik saking petani napa wonten pripun? Nek harga sendiri sih Mas, tentukan sendiri. Nggih. Nah, pemerintah niku wonten kaya harga eceran tertinggi ini ngoten Nggak niku? ada. Oh, betul apa? Soalnya cuma empon-empon, Oh. nggak ada. Nek kayak gerabat, maksudnya kayak beras, minyak dan lain-lain kan ada. Tapi kalau empon-empon nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada.
Temulawak. Lama sama. 7. Oh. Ya. Kan Bu? Saya agak mahal ini 22. Oh. Kencur juga agak mahal. Kencur naik. Entar pintar. 28 sekarang naik. Oh. Kunci 8.000. Oh, mungkin 8.000. Kaos. Kaos 7.000. Sepuluh. Putih 10.000. Temu ireng. Oh, iya, kamu yang kita. Temu ireng 6.000. 6.000. Terus lempuyang 6.000. Sare dengan Serai 8.000. Terus jeruk nipis 10.000. Kabiroto 18.000. Oh, ini Oh, termasuk mahoni Bu? 25 1 kilo nih. Oke, ya cuma ini yang dijual umum ini sih Mas. Nah, oke, jamu biasanya cuma ini. Terus niki carane gen tetap laku niku piye? Nggak ada sih nyetoknya ya, soalnya sudah punya langganan sih. Oh. Berarti nggak usah dipromosikan Oh, maksudku. ini langsung Oh, atau? oh, nanti sudah ada yang sini. Nggak usah promosi, soalnya sudah punya langganan. Di TI bonus kok Bu? Setiap lebaran ada. Setiap lebaran. Pancing ngoten Bu? Oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nia dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu pembentukan kebijakan harga tanaman obat di Kabupaten Sukoharjo. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Amirul Rizal, NPM 2010101110 yang akan menjadi moderator pada hari ini. Berikut juga ada kelompok kami, saya persilakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Baik, saya Aryo Diwa Brianto, NPM 2010101088 sebagai pemateri. Nama saya Citra Rizky Amalia Ramadhani, NPM 2010101124 sebagai pemateri. Rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama ada sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, kemudian sesi penutup. Baik, langsung saja kita ke sesi pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilakan untuk anggota kelompok membacakan materi yang pertama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pendahuluannya yaitu julukan kabupaten atau kota jamu lekat dengan eksistensi Kabupaten Sukoharjo yang berada di kawasan Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah.
Sejak lama, Sukoharjo dikenal sebagai penghasil maupun pelaku usaha jamu tradisional. Pada tanggal 1 April 2015, pendeklarasian Sukoharjo sebagai Kabupaten Jamu dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Puan Maharani di alun-alun Sukoharjo. Hal ini ditindaklanjuti dengan perencanaan Sukoharjo sebagai destinasi wisata jamu oleh Menko PMK Puan Maharani dengan pemukulan gong di halaman gedung Setda Sukoharjo. Tumbuhnya industri jamu di Sukoharjo berawal dari potensi industri jamu dari hulu ke hilir. Mulai dari kebun tanaman obat herbal, usaha mikro kecil menengah atau UMKM jamu, jamu gendong, hingga industri obat tradisional. Sejak dahulu kala, warga Nguter umumnya para wanita telah terbiasa meracik aneka dedaunan dan rempah-rempah menjadi minuman jamu. Lambat laun, racikan jamu dari tangan ibu-ibu ini mulai dikenal oleh warga Sukoharjo, bahkan luar daerah sekitarnya. Dan salah satu bentuk pendeklarasian Sukoharjo sebagai kota jamu melalui pembangunan tugu patung jamu gendong. Pertama, yaitu pengertian tentang tanaman obat atau empon-empon. Tanaman obat adalah tanaman yang dibudidayakan di lingkungan rumah oleh keluarga sebagai bahan pengobatan penyakit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang peranan pemerintah dalam menentukan harga. Peran pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan harga empon-empon atau yang biasa disebut dengan tanaman obat ataupun toga ataupun bumbu pawon ialah pemerintah hanya menetapkan harga eceran tertinggi pada bahan makanan pokok seperti beras, minyak, dan lain-lain. Pemerintah tidak menetapkan harga eceran tertinggi terhadap tanaman obat tersebut atau jamu. Harga jamu ataupun tanaman obat biasanya ditentukan dari hasil beli dari petani dan berapa besar penjual akan mengambil keuntungannya. Jadi pada ini penjual sudah tahu seberapa keuntungan yang akan diambil. Walaupun tidak ada harga eceran tertinggi, penjual harga yang dijual pada rata-rata pasar di Sukoharjo ialah tidak jauh berbeda, karena sudah ada klasifikasi tersendiri. Yang ketiga, tidak ada undang-undang mengenai penetapan harga eceran tertinggi untuk jamu, tetapi pemerintah Kabupaten Sukoharjo mendukung untuk dijadikan destinasi wisata jamu yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sampai 2025 yang secara rinci pada pasal 18 ayat 4. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Berikutnya ada harga tanaman obat di Pasar Sukoharjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang jamu langsung yang bernama Ibu Indri, umur usahanya bermulai pada tahun 1998 atau sekitar sudah berjalan 24 tahun, merupakan usaha turun-temurun yang awalnya yang jualan adalah ibunya dari Ibu Indri. Di sana dijual beraneka ragam jenis tanaman obat atau jamu. Nah, bisa dilihat pada tabel harga tanaman obat di Pasar Insinyur Soekarno. Yang pertama ada sirih, yaitu dengan harga Rp4.000 dengan satuan 1 ikat. Kemudian ada kunir yang seharga Rp7.000 per kilogram. Kemudian ada jahe dengan harga Rp22.000 per kilogram. Kemudian kencur Rp28.000 per kilogram. Kemudian
kunci ada dengan harga 8.000 per kilogram, kemudian laos dengan harga 7.000 per kilogram, kemudian kunir putih 10.000 per kilogram, kemudian ada temu ireng 6.000 per kilogram, kemudian ada lempuyang 6.000 per kilogram, kemudian sereh 8.000 per kilogram, jeruk nipis 10.000 per kilogram, kemudian sambiroto 18.000 per kilogram, kemudian ada mahoni dengan harga 25.000 per kilogram, kemudian jahe merah 20.000 per kilogram, kemudian ada temu mangga dengan harga 8.000 per kilogram. Berikutnya saya kembalikan kepada Mbak Citra. Baik, hasil wawancara peran pemerintah dalam menentukan harga. Yang pertama, walaupun di masa pandemi, jamu sangat dibutuhkan, tetapi harga tidak naik. Harga jamu akan naik apabila pada saat Lebaran, di mana para ibu-ibu akan membutuhkan empon-empon untuk membuat masakan. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan harga. Dalam Pasar Sukoharjo, pemerintah hanya menentukan harga eceran tertinggi pada bahan makanan pokok tidak dengan jamu. Contohnya seperti minyak dan beras. Dan yang ketiga, Ibu Indri sendiri dalam menentukan harga melihat dari harga beli dari petani. Harga beli tersebut ditambah dengan keuntungan yang akan didapatkan. Harga di toko satu dengan toko jamu lainnya di Pasar Sukoharjo kurang lebih sama. Yang keempat, yaitu kesimpulan. Dari hasil penelitian kelompok kami disimpulkan bahwa tanaman obat atau yang sering disebut sebagai tanaman obat keluarga adalah tanaman yang dibudidayakan di lingkungan rumah oleh keluarga sebagai bahan pengobatan penyakit. Tanaman ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai ramuan guna penyembuhan penyakit. Pemerintah selaku pelaku ekonomi memiliki fungsi dalam perekonomian yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Kebijakan pemerintahan dalam menentukan harga terlihat dari program menjelang bulan puasa dan Idul Fitri tahun 2017 dengan membuat harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging sapi untuk menstabilitaskan harga. Penetapan HET dimaksudkan untuk membuat titik keseimbangan harga yang baru untuk kepentingan konsumen dan rakyat tanpa merugikan pelaku usaha. Pemerintah hanya menetapkan harga eceran tertinggi pada bahan makanan pokok dan harga tanaman obat atau jamu biasanya ditentukan dari hasil beli dari petani dan berapa besar penjual akan mengambil keuntungan. Dan yang terakhir, saran. Saran yang akan disampaikan yaitu Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Bukan hanya sektor pertanian dan perkebunan saja yang bisa menjadi sumber utama, akan tetapi tanaman obat merupakan salah satu alternatif tumbuhan yang bisa ditanam dengan lahan yang tidak terlalu luas seperti perkarangan rumah. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memanfaatkan kekayaan alam yang banyak ini untuk kesejahteraan bersama, khususnya tanaman obat yang banyak manfaatnya sehingga dapat membantu kita untuk menghemat pengeluaran untuk membeli obat-obatan, apalagi di saat pandemi seperti sekarang. Kegiatan menanam tanaman obat selain bermanfaat, mendapatkan hasil panen yang berguna untuk kehidupan sehari-hari. Dapat juga bermanfaat sebagai kegiatan yang bisa menghilangkan stres akibat pekerjaan sehari-hari. Oleh karena itu, diharapkan kegiatan menanam tanaman obat dapat digunakan sebagai contoh kepada masyarakat luas untuk menjaga lingkungan serta sebagai kegiatan positif dengan hasil yang bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.